Halo Bola Sporters, jumpa lagi dengan saya Nungki Fauzi. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya, Abdurrahman dan Ibnu. Kami akan membahas preview Liga 1 2021 yang sudah memasuki pekan keempat. Nah, kali ini kita akan membahas duel antara Persija Jakarta melawan Persela Lamongan. Persija Jakarta ini menempati di papan tengah, yang kedua tim ini sama-sama di posisi papan tengah. Persija meraih 3 poin dari 3 pertandingan dan tiga-tiganya bermain imbang, sedangkan Persela 3 poinnya didapat dari 1 kemenangan dan 2 kali kalah. Ini Persela posisi 11, Persija posisi 10. Ini berarti sangat seru ini kalau pertemuan kedua tim ini ya. Mungkin dari klasemen ada koreksi, benar ya, 10-11 ya Persija Persela. Betul. Ya. Kekuatan Persija ini sedang dipertanyakan ya sama The Jackmania, karena komposisi tim ini sudah bagus loh, meskipun beberapa nama hengkang ya, seperti Evan Dimas, Mark Klok kayak gitu keluar dari tim. Heri Susanto, terus Sandi Sute ini cukup berpengaruh karena terbukti Persija tiga kali pertandingan bermain imbang, bahkan pas lawan PSIS Semarang kemarin sempat unggul 2-0 ya, terus disamakan jadi 2-2 di babak kedua. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Persija Angelo Alessio. Kalau menurut Abdul sendiri, bagaimana dari kekuatan Persija ini musim ini dari 3 Persija ya. pertandingan awal? Iya benar apa kata Mas Nungki bilang, kekuatan Persija di musim ini cukup jomplang ya dibandingkan tahun lalu. Dari pelatih Angelo pun mengakui kalau misalkan kehilangan beberapa pemain yang sudah hengkang berpengaruh terhadap permainan tim. Apalagi penggantinya bisa dibilang nggak sepadan. Mereka cuma mempromosikan pemain-pemain dari juniornya ya kalau nggak salah ya. sempat ada kekesalan lah dari para Jackmania dengan hasil yang diraih Persija di 3 laga terakhir itu. Cuma hasil seri ya. Apalagi kehadiran dari Angelo ini sangat punya harapan besar lah dari supporter. Apalagi kan dari pengalaman dia di luar negeri bersama Antonio Conte dengan beberapa tim-tim besar lah di Eropa. Tapi di Persija dia belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Mungkin apa yang dia bilang terkait dengan komposisi pemain ya. Dia belum bisa ngeracik strategi dan nggak punya banyak opsi. Mau nggak mau ya harus memaksimalkan pemain yang ada saat ini. Kemarin nyorotin juga ini di pertandingan terakhir melawan Persipura, Persija bahkan 0-0 ini skornya ya, nggak bisa cetak gol sama sekali. Ya, Berarti ini jadi benar-benar menjadi problem ya untuk ya. ini serang kombinasi tim ini. Kalau dari Ibnu sendiri gimana komentarnya terkait kekuatan Persija ini dari 3 laga awal? Oke. Kalau menurutku Persija itu kayak gimana ya? Kayak udah kemarin kan udah menang juara itu, terus kayak percaya diri sama skuadnya itu, terus ya udah nggak ngapa-ngapain, bisa transfer kan. Nah itu kan jadi kerugian itu, nggak beli siapapun, nggak beli apapun, nggak beli pengganti Evan Dimas, nggak beli pengganti Markov, itu kan udah kayak apa ya, udah kayak kesalahan itu loh dari Persija sendiri. Nah itu kan yang nantinya yang berdampak pada 3 laga ini, 3 laga Liga 1 ini, mereka nggak dapat hasil 3 poin, menurutku sih itu. Terus harusnya kan kemarin masih ada Sandi Sute sama Heri Susanto. Nah Sandi Sute kan tipikalnya tipikal tangguh kan itu. Meskipun apa ya, masih ada Rohichan sama siapa? Tony Cipto. Tony Cipto. Tony. Hamdani Nah, Lestaluhu. Ya. Ya itu kan pemain Marco bilang itu nggak antisipasi biar Marco, terus ya udah Sandi Sute udah pergi gitu aja. Itu kan udah kayak kerugian, terus nggak beli gelandang baru, itu kan udah dari Persija kayak udah nggak niat gitu, menurutku sih itu. Terus Persija kan cuma dia ngandelin pemain-pemain yang ada. Nah,
mayoritas itu kan pemain muda yang mungkin baru baru musim ini baru musim lalu yang main di Liga 1. Nah, menurutku sih itu juga masuk kejomplangan ya. Menurutku di depan itu ngandalin Nico yang masih 18 tahun, terus ngandalin Brave Fatari yang juga umurnya masih sama. Ya, dari segi kualitas sih oke, tapi kan Liga 1 itu kan level tinggi. Ya, Mm-mm. Pak, ya harusnya Persija itu punya striker cadangan, punya gelandang cadangan yang mempunyai level yang sama dengan pemain inti. Nah, ini kan untuk cadangannya itu kan juga jomplang gitu, kayak nggak merata. Menurutku sih itu yang jadi kesalahan Persija sebelum Hmm. melakoni Liga 1. Jadi soal komposisi tim ya yang banyak hilang tadi ya bersama kalian berdua ya. Ya. Nah ini kalau dari Persija Jakarta seperti itu. Kalau dari Persela Lamongan ini mereka dapat 3 poin dari 1 kemenangan. Kemarin menangnya lawan apa ya Persela ya? Persela Persipura. Persipura Jayapura ya. Ya, Ya. 1-0. Mm-mm. Nah dari kekuatan Persela musim ini mungkin ada beberapa perubahan ya Persela. Dari Mas Abdul gimana menurut Mas Abdul kekuatan Persela ini? Coba kita flashback lawan Persipura ya. Mereka menang lawan Persipura itu kalau nggak salah dengan kalah kalah jumlah pemain ya. Iya, 10 Pemain pemain dengan ya. 10 orang. Tapi pemain. sementara di lawan Persita Tangerang mereka unggul jumlah Unggul pemain pemain. tapi kalah. Kalah. Berarti tandanya masih ada masalah sih dari strategi coach Iwan Setiawan itu. Iwan Setiawan ya benar. Itu ya. Nah, Kalau dari apa namanya komposisi tim dari Persela Lamongan, menurut Abdul musim ini Persela kira-kira sudah optimal belum nih 3 laga kemarin itu sekali menang 2 kali kalah. kalau dibilang optimal ya pasti belum lah karena kan secara menang 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 cuma meraih sekali menang dan dua kekalahan. Mungkin kita belum bisa bilang ini optimal atau enggak ya karena kan baru Mm-mm. pekan ketiga Baru juga. pekan ketiga. Iya, biasanya kalau ngeliat konsistensi klub itu sudah mulai masuk pertengahan kompetisi lah Mm-mm. baru kita bisa nilai apakah dia udah konsisten apa belum. Mm-mm. Berarti masih meraba-raba ya si Masih Persela menang. ini ya. Dengan mereka juga ganti pelatih baru kan ini ya musim ini ya Iwan Iya, Setiawan itu. adaptasi juga Mm-mm. mereka. Mm-mm. Sama komposisi Itu. pemain asing pun mereka belum lengkap ya kalau nggak salah baru cuma dua Ya. aja kan ya. Demerson sama Ivan Carlos. Mm-mm. Itu ya kalau dari Persela. Kalau dari eh, Ibnu, Persela musim ini mengandalkan Ivan Carlos di lini serang. Terus masih ada sosok Ahmad Bustomi di sana yang notabene kan dia udah bilang senior ya. Ada pengalaman meskipun nanti secara jam terbang unggul ya. Meskipun kalau secara stamina kita kan nggak tahu. Nah, menurut Abdul sendiri gimana ini keberadaan Ahmad Bustomi, Ivan Carlos? Ini pemain-pemain yang cukup bisa dibilang senior sih. Demerson juga. Siapa nih? Saya apa Ibnu? Ibnu, Oh, dari Ibnu. itu. Saya tadi bilang siapa sih? Ya, bicara Persela ya. Persela menurutku itu udah kalau Iwan itu udah kayak menemukan apa ya? Menemukan strateginya. Udah nggak meraba lagi kalau menurutku loh. Dia itu Hmm. udah kayak setingkat di atasnya meraba menurutku. Apa itu? Soalnya dari tiga laga itu mainnya udah bagus. Kalau aku lihat Hmm. udah bagus. Yang jadi satu kelemahan Persela itu cuma satu, sama seperti Persija. Mereka nggak punya gelandang yang jadi penyalur bola dari lini belakang ke serang. Oh, penyambung serangan gitu ya. Ya, penyambung serangan Benar-benar. sama seperti Persija. Benar-benar. Nah, tapi mereka tuh unggulnya di lini belakang sama lini serang. Lini belakang mereka itu akan ada Demerson, ada kan itu kan kokoh banget. Bahkan Iya, Demerson udah 2 kali kayak masuk tim terbaik di setiap pekan. saya bukan gitu ya. Nah, itu tadi sama kayak Persija,
mereka nggak punya gelandang yang jadi penyalur bola untuk lini serang. Soalnya kan gelandang aslinya Batata juga masih cedera, terus gelandang satu rencananya kan ada gelandang baru ya, gelandang asing. Itu striker apa gelandang ya? Oh, itu gelandang serang. Itu bisa jadi opsi. Nah, kan yang dikabarkan terakhir kan namanya Jabar Zarsa kalau nggak salah. Nah, itu bisa jadi opsi tambahan buat Iwan Setiawan untuk memperbaiki lini tengahnya itu yang kurang aktif. Padahal lini serangnya itu udah bagus, itu kayak Malik Rizaldi sama Rianto itu udah mainnya itu udah apik banget itu. Jadi ngandelin counter attack, dua pemain itu kan punya kecepatan yang tinggi. Kadang buat lawan kewalahan. Itu yang jadi keunggulan dari Persela menurutku. Kemudian ada Ivan Carlos kan juga pernah juga bersama Persija walau nggak lama. Nah, itu bisa jadi mata-mata. Jadi kayak ya mata-mata. Oh gitu. Nah, kalau dari pertemuan terakhir di Liga 1 ya, Persija sama Persela ini bisa dibilang cukup berimbang ya. Kalau dari musim-musim 17-18, kalau di musim 2019 Persela mentok menahan imbang Persija nih di kandang. Terus Persija bisa menang. Tapi cukup susah payah kemenangan Persija 4-3 lawan Persela pas di mana ini mainnya ini di Patriot Candrabaga, pas main di Patriot 4-3 yang ngegolin dulu itu Marco Simic 2 gol, Heri Susanto sama Roy Chan. Nah ini hanya Heri Susanto yang nggak ada ya. Masih ada Marco Simic. Menurut sebelum ke arah situ dulu, kita koreksi pemainnya, absen dulu. Persija kemungkinan kehilangan Rico Simanjuntak ya di laga nanti. Iya, karena cedera ya kemarin ya. Terus sama pemain timnas dari Persija siapa sih ini pemain timnas yang absen nih, Abdul? Kira-kira yang dipanggil timnas nih. Bentar. Ada nggak? Persija itu Brevatari itu sekitar 8 orang ya, Mas. Oh, Mas banyak kan? 8 ya, pemain. itu perkiraan. Yang pasti itu kan 3 orang. Ada Andri Tani, ada Rico sama Ismet. Ismet itu Ismet itu kayaknya udah setengah musim lah nggak mungkin gabung. Terus kan ada 3 pemain yang dipanggil di Nafs, ada Osvaldo sama Braif sama Taufik. Nah, kemungkinan 3 main itu juga masih jadi pertimbangan ya, soalnya kan mereka baru bergabung hari ini mungkin. Baru dapat latihan taktikal mungkin juga sedikit. Nah, itu mungkin kalau Angelo yakin ya bisa saja Osvaldo dimainin lagi. Braif ya Braif belum pasti ya. Kemarin kan baru cedera dia. Iya, lah ya Braif nanti ya kemungkinan juga nggak ikut main. Jadi kayak sama Nofri Setiawan itu kan juga belum pulih kan kayak. Nah, itu bisa jadi ya bahaya kalau Persija kalau menurut gue nanti. Kalau bisa kehilangan itu ya pemain-pemain. Dari Persela kayaknya nggak ada yang dipanggil ya dari Persela ya. Nggak ada yang dipanggil. Bicara dari pertemuan terakhir tadi nih, Persija lebih diunggulkan ya kalau dari catatan pertemuan di Liga 1. Nah, menurut Mas Abdul sendiri, gimana ini prediksinya Persija Jakarta melawan Persela menghadapkan keempat? Kayaknya keduanya pasti sama-sama ingin menang dong karena di papan tengah. Harga diri, soalnya ini bicara harga diri di pertandingan nanti. Apalagi udah banyak tekanan nih dari supporter, terutama sih Persija Jakarta. Apalagi Coach Angelo janji nih di pekan keempat ini bakal memberikan hasil terbaik. Semoga aja ya hasil itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin kalau bicara prediksi, gue pribadi secara dilihat dari permainan sebelumnya mungkin Persela kali ya bisa dibilang diunggulkan ya. Justru Persela yang diunggulkan sih kalau gue pribadi sih. Mungkin kalau bicara skor tipis-tipis lah. 2-1 lah untuk Persela ya. Unggulan Persela Lamongan. Itu ini dari Abdul ya, Bola Sporters dia lebih apa namanya?
mendukung ke Ya, arah paham. Persela yang Hmm. diprediksi bakal bisa menang 2-1 atas Persija yang mungkin musim ini di awal-awal Persija sedang apa namanya dihadapkan beberapa masalah kayak tadi absennya pemain, terus koordinasi tim juga kayaknya masih belum sesuai ya, terutama di babak kedua ini Persija sering kebobolan gol. Kalau dari Ibnu, bagaimana prediksinya Persija melawan Persela? Kalau aku pribadi, kalau lihat 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 sekarang ya, kondisi sekarang ya cenderung sama Persela sih. Ada beberapa catatan yang masih banyak dievaluasi Persija ya. Kayak tadi nggak punya gelandang playmaker. Ada Tony Subjuta kemarin kan, Tony Subjuta kan yang meranin Mark yang meranin posisi Mark, tapi kan dia juga butuh penyesuaian lagi, nggak langsung bisa gantiin Mark. Kemudian Simic apa nggak bikin gol satu pun 3 laga. Gol satu 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 gol. ya, cuma satu ya. lawan PSIS. Iya, cuma satu. Itu kan juga jadi pertanyaan itu. Strikernya itu kayak kurang tajam. Nah, dari Persela secara pemain mereka udah siap semua walau cuma pakai 2 pemain asing. Tapi dari segi berjalannya strategi itu lebih optimal ke Persela menurutku. Jadi kemudian ya aku condongnya ke Persela tetepan. Gitu. Sama Persela. Iya. Berapa skornya kira-kira? Ya kalau melihat ketiadaan kosongnya banyak pemain Persija ya mungkin Persela bisa unggul 2 gol. 2 gol, Nggak ada 2-0 ya. Niko, nggak ada Andri Tani, ya itu bisa. Nah, jadi ini Bola Supporters prediksi kami terkait pertandingan Persija melawan Persela, bukan kami ya, lebihnya ke Abdul sama Ibnu ya. Abdul memprediksi menang Persela, Ibnu juga menang Persela. Nah, kalau dari Bola Supporter apa nih prediksinya? Silahkan nanti ditulis di kolom komentar ya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait bagaimana persiapan kedua tim menghadapi pertandingan pekan keempat Liga 1, teman-teman bisa kunjungi website kami di bolasport.com. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Bola Sport ini. Terus follow semua akun sosial media kita supaya teman-teman tetap terus update berita-berita olahraga baik itu nasional maupun internasional. Nah, mungkin sekian dari saya Nugi Fauzi bersama dua rekan saya Abdul Rahman dan Ibnu. Salam olahraga. Salam. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.